Simbolon dari kelas 2B, NIM 01022089, Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang penggunaan lahan di daerah Tapanuli Tengah dan pembuatan rencana pengembangan wilayah di daerah Tapanuli Tengah. Sekian dan terima kasih. Mari kita. Hai semua, Pondok Batu adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pondok Batu berada di dekat pantai, yaitu Pantai Pandaratan. Walaupun Sibolga lebih banyak perairan, tak menutup kemungkinan bila masyarakat di sini juga bisa bertani. Di sini saya sedang berada di Kelurahan Pondok Batu. Jadi ini dia penampakan kantor Lurah Pondok Batu yang berada di belakang kantor Kecamatan Sarudik. Lahan ini merupakan lahan punya warga sendiri yang dimana merupakan warisan dari nenek moyang. Tapteng memiliki lahan tidak terlalu banyak. Lahan yang dijadikan sebagai lahan pertanian padi luasnya kira-kira kurang lebih 10 hektar. Lahan di Tapteng ini sudah ada sejak tahun 60-an. Padi merupakan komoditi andalan yang ada di Kelurahan Pondok Batu guna untuk meningkatkan nilai perekonomian masyarakat Pondok Batu. Walaupun usaha untuk menanam padi tidak banyak, tetapi sawah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di Sibolga atau khususnya di Pondok Batu tidak memiliki komoditi perkebunan karena rata-rata di Sibolga wilayahnya perairan. Analisis SWOT. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada analisis SWOT potensi di Kelurahan Pondok Batu. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang menjadi kekuatan yaitu yang pertama ada lahan pertanian yang mendukung. Yang kedua ada kerukunan antara kelompok tani yang mengolah sawah. Yang ketiga ada sumber daya alam yang mendukung. Yang keempat ada jumlah petani yang seimbang. Yang kelima ada produksi berjalan dengan baik. Yang keenam lokasi yang strategis. Dan yang ketujuh adalah dekat dengan sungai. Lalu yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yaitu yang pertama masih sedikit lahan pertanian yang ada di sini. Yang kedua produksi padi menurun. Yang ketiga sistem pertanian yang belum modern atau belum mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, tidak ada alat pertanian yang modern, semua masih menggunakan tenaga kerja manusia. Yang kelima adalah sering banjir, yang mengakibatkan padi tenggelam. 3. Opportunities atau peluang. 1. Meningkatkan potensi wilayah menjadi sektor pertanian unggul. Yang kedua, menambah perekonomian masyarakat setempat. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, menjadi wisatawan pertanian. Yang keempat ada threats atau ancaman. 1. Adanya tangan jahil yang merusak padi. 2. Gagal panen dikarenakan banyak hal yang tidak mendukung seperti cuaca. Yang ketiga, petani belum terampil mengolah lahan. Yang keempat, petani masih bersifat subsisten, belum berorientasi pasar. Yang kelima, tenaga kerja muda semakin langka. Dan yang keenam, masih gagap teknologi. Baiklah, selanjutnya adalah perencanaan pembangunan wilayah. Dilihat dari sisi ADO atau PPL. Karena lahan cukup luas, lahan bisa dijadikan sebagai yang pertama menjadi lahan komoditi tebu, jagung, atau kakao. Yang kedua bisa dijadikan sebagai tempat wisata dengan tema pertanian. Lalu yang ketiga bisa juga dijadikan untuk pembuatan kolam ikan air tawar yang nantinya akan dijual dan menghasilkan keuntungan. Apalagi di sini banyak sekali berbagai jenis ikan. Baiklah, demikian penggunaan lahan di Kabupaten Tapanuli Tengah di Kelurahan Pondok Batu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching.